Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Feni Rosanti dengan NIM 0309191022. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Stambuk 2019. Nah, baik, langsung saja untuk video kali ini. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran berbasis masalah. Nah, teman-teman, pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang dimana dapat menyajikan masalah secara kontekstual sehingga merangsang para peserta didik untuk belajar. Nah, di dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah ini, maka peserta didik akan terlatih untuk bekerja sama dalam sebuah tim yang dimana guna untuk memecahkan masalah dalam dunia nyata. Dan dalam pembelajaran ini sangat menantang peserta didik untuk belajar dan bagaimana belajar bekerja sama secara kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan itu sendiri. Baik, untuk yang kedua saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran berbasis masalah. Nah, tujuannya ini guna untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, serta juga untuk membangun dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Selain itu juga untuk mengembangkan kemandirian belajar dan juga keterampilan sosial pada peserta didik. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah dalam proses pembelajaran berbasis masalah. Nah, yang pertama itu mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok daripada peserta didik. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Alhamdulillah semuanya baik. Semoga kedepannya kita semua dapat diberikan kesehatan agar bisa melanjutkan dan melaksanakan proses pembelajaran di sekolah ini. Ya, baik. Ibu perintahkan kepada Raihan selaku ketua kelas ya untuk memimpin doa ya sebelum proses pembelajaran ini dimulai. Silakan Raihan. Baik anak-anak ibu, untuk hari ini kita akan masuk ke materi konsep ruang. Konsep ruang ini terdiri dari geologis, lokasi, distribusi, iklim, bentuk muka bumi dan juga flora fauna. Dan selain itu juga interaksi antar ruang di Indonesia serta juga pengaruhnya terhadap kehidupan manusia baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan juga pendidikan ya. Sebelum kita masuk ke permasalahan yang ada pada materi kita pada hari ini, Ibu sedikit menjelaskan bahwasannya ruang itu apa sih Bu? Yang tahu? Baik, Ibu jelaskan sedikit ya bahwasannya ruang itu merupakan suatu tempat yang dimana berada di muka bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian saja, yang dimana dapat digunakan oleh makhluk hidup untuk sebagai tempat tinggalnya ya. Itu namanya ruang, itu yang disebut atau yang dimaksud dengan ruang. Lantas apa sih Bu yang dimaksud dengan antar ruang? Pasti itu yang menjadi pertanyaan kalian kan? Nah, antar ruang itu suatu pergerakan orang, baik orang, barang ataupun suatu informasi dan dari satu daerah ke daerah lain maupun di daerah asal ke daerah yang akan dituju. Itu yang merupakan, itu yang dimaksud dengan antar ruang ya. Jadi ada pergerakan, ada perpindahan, itu maksudnya. Dalam materi konsep ruang dan interaksi antar ruang ini pasti terdapat permasalahan. Nah, permasalahan itulah yang nantinya akan kita kaji secara berkelompok ya. Akan kita cari permasalahan itu mengenai apa sih Bu? Yang pertama, permasalahan bagaimana sih perubahan
perubahan akibat dari adanya interaksi antar ruang itu. Dan permasalahan itu selain itu apalagi Bu? Dampaknya itu apa? Upaya apa sih yang harus kita lakukan seperti itu ya? Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik, di mana di lembar kerja ini merupakan tugas kalian. Ingat, tugas kalian yang akan nantinya dikerjakan secara berkelompok, bukan individu ya. Nah, dari materi yang tadi sudah Ibu paparkan kepada kalian dan permasalahan-permasalahan yang sudah kita bahas tadinya, di dalam lembar kerja ini juga terdapat permasalahan. Nah, permasalahan itulah yang nantinya kalian pecahkan, kalian selesaikan, kalian cari secara bersama-sama bersama kelompok kalian, oke? Untuk sistem pengerjaannya, berhubung kita satu kelas ada 28 orang, maka Ibu bagi satu kelompok menjadi 4 orang ya, 4 orang. Jadi kita punya 7 kelompok ya, 7 kelompok. Baik, untuk kelompok 1 4 orang, untuk kelompok 2 4 orang, untuk kelompok 3 dan sampai kelompok 7 itu juga 4 orang ya. Ingat, sistem pengerjaannya itu berkelompok, 1 atau 2 orang aja, yang lainnya tinggal enaknya aja. Itu Ibu nggak mau dengar ya. Nah, untuk pengerjaan tugas kelompoknya, di sini kan terdapat tuh lembar kerja peserta didik yang dimana bersangkutan dengan konsep ruang dan juga interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, di sini terdapat kelompok 1 yaitu Muhammad Sandi, Ihsan Maulana, Nurul Ainon, dan Bunga Lestari. Nah, untuk cara pengerjaannya, di sini kan disuruh menganalisis gambar pada tabel ini, tabel yang dimana perubahan apakah yang terjadi. Nah, seperti pada nomor 1, di sini terdapat 2 gambar, yaitu sawah yang masih murni ya, sawah belum ada dibangun bangunan rumah, dan kemudian gambar yang kedua ini sawah tetapi sudah terbangun atau sudah ada bangunan rumah. Nah, untuk tugas kamu itu deskripsikan gambar dari nomor 1 dari kedua gambar ini. Begitu juga untuk nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, tugas kelompok kamu yaitu menjawab pertanyaan ini. Dari 1 sampai 5 itu dijawab secara berkelompok. Baik, mungkin itu saja tugas kelompok kalian. Semoga dapat diterima dan dipahami. Silakan, selamat mengerjakan. Baik, untuk kelompok 1 silakan kalian presentasikan kepada teman-teman kalian mengenai hasil kerja kalian. Nah, untuk yang lainnya, apabila ada yang ingin bertanya, menambahi pemateri, materi dari mereka ataupun menyanggah, kalian diwajibkan untuk menyanggah, menambahi ataupun menyarankan, memberi saran, silahkan ya. Ya, mohon. Setelah Ibu evaluasi dan Ibu nilai dari hasil kerja kelompok 1, untuk deskripsi bagian 3 itu Ibu kurang cocok, dan untuk jawabannya itu Ibu rasa tidak nyambung, sedikit tidak nyambung ya, mulai dari kata-kata, bahasanya, dan juga deskripsi lain sebagainya. Dan untuk pertanyaan yang nomor 3 ini kalian salah. Jadi Ibu minta
kalian revisi, kalian perbaiki lagi hasil kerja kalian, kemudian minggu depan pertemuan berikutnya kalian kumpulkan kepada ibu. Oke.